Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padri Hidayat dengan NIM 2011020062. Di sini saya akan membahas sedikit makalah saya, yaitu tentang pelayaran dan perdagangan di kawasan Laut Sawu, khususnya di Pelabuhan Ende. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen, yaitu Dr. Siti Aisyah MAG. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu demografis dan geografis Laut Sawu. Laut Sawu adalah suatu tempat yang terletak di zona ekonomi yang eksklusif di Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat negara Timor Leste yang memiliki peran besar dalam konversi sumber daya laut. Kemudian yang memiliki peran besar dalam konversi sumber daya laut, yang lebih dari 60% potensi sumber daya laut global berasal dari Laut Sulawesi. Meskipun hanya mencakup 2% dari perairan, Laut Sulawesi memiliki sekitar 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan karang di dunia. Secara geografis, Laut Sulawesi terletak antara 9 derajat Celcius lintang selatan dan 120 derajat Celcius bujur timur. Beberapa perairan yang berada di sekitaran pantai selatan Pulau Flores, pantai barat dan Pulau Timur, Pulau Rote dan Pulau Sawu merupakan peluang laut yang dalam dan bersih dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Keadaan ini menjadikan wilayah laut ini sangat sesuai dan aman untuk kegiatan pelayaran, sehingga pelabuhan-pelabuhan seperti Kupang di bagian barat timur, Ende di bagian selatan Pulau Flores, dan Waingapu di bagian utara Pulau Sumba, yang merupakan tempat aman untuk berlabuhnya kapal-kapal. Kawasan Laut Sawu Kawasan Laut Sawu memegang peran sentral dalam perdagangan, baik dalam skala regional maupun internasional. Kemudian kita masuk ke dalam perdagangan dan pelayaran di Pelabuhan Ende, yaitu Laut Sawu. Sejak tahun 1660, hubungan antara Raja Makassar dan Belanda yang diwakili oleh VOC telah tercatat. Awalnya hubungan ini adalah hubungan dagang, tetapi kemudian terputus akibat peperangan antara Makassar dan Belanda. Pada tanggal 18 November 1667, Admiral Cornelis Spelman memulihkan hubungan dagang tersebut. Setelah itu Belanda mendirikan di wilayah pesisir Teluk Ende sebuah komunitas perdagangan. Selama abad ke-17, Belanda belum aktif dalam perdagangan di sekitar kawasan Laut Sawu. Sebaliknya, orang-orang Bugis dan Makassar terus berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Pada abad ke-18 tidak banyak mengalami perkembangan dalam pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan Ende, kecuali beberapa kejadian yang dilibatkan perdagangan budak oleh orang-orang Ende.
ketidakstabilan keamanan di kawasan Laut Sawu, terutama akibat persaingan antara Portugis dan Belanda. Kemudian di abad ke-19, masuklah Singapura dan Batavia menjadi dua pusat perdagangan yang berkembang dan bersaing untuk menjadi yang utama. Pada tahun 1824, perjanjian Traktat London antara Belanda dan Inggris menandai perjanjian perdagangan bebas antara dua negara. Namun Belanda tidak sepenuhnya menerapkan perdagangan bebas, lebih memilih kebijakan proteksi dan monopoli. Kemudian kita masuk ke dalam komoditas perdagangan dan pelabuhan Ende, Laut Sawu. Komoditas penting perdagangan di Nusa Tenggara yang membuat perdagangan khususnya Ende tetap hidup dan ramai. Karena pentingnya komoditas tersebut, perdagangan tersebut mempengaruhi kebijakan politik raja-raja di kepulauan maupun penguasa kolonial Belanda dan Portugis. Mereka seolah-olah bersaing untuk berusaha merebut atau memonopoli barang-barang tersebut yang merupakan komoditas unggulan bagi wilayah Nusa Tenggara, yaitunya kayu cendana. Kayu cendana adalah salah satu komoditas terkemuka yang diperdagangkan di pelabuhan-pelabuhan di Nusa Tenggara, termasuk di pelabuhan Ende. Kemudian kuda. Selain kayu cendana, pelabuhan-pelabuhan di Nusa Tenggara Timur, termasuk pelabuhan Ende, juga ramai oleh perdagangan ternak, terutama kuda. Meskipun perdagangan kuda juga berkembang di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur memiliki banyak peternakan kuda karena tersedia lahan rumput yang luas. Yang ketiga yaitunya perdagangan budak. Sebelum abad ke-20, salah satu barang yang diperdagangkan secara aktif di Nusa Tenggara adalah budak. Budak pada masa itu dianggap sebagai aset berharga karena mereka dapat membantu bekerja di perkebunan dan perusahaan. Mereka bisa dibeli, dijual, atau diperdagangkan seperti barang dagangan lainnya. Struktur sosial yang menciptakan ketidaksetaraan yang disignifikasikan oleh kelompok penguasa dan penduduk biasa, serta kurangnya aturan hukum yang mengatur keadilan serta perang antara kerajaan. Semuanya berperan dalam munculnya praktik perbudakan dan perdagangan budak. Di Nusa Tenggara ada berbagai alasan mengapa seorang bisa menjadi budak. Ini mungkin karena mereka dirampok dan dijual sebagai budak atau karena mereka dihukum oleh raja karena berbagai alasan, termasuk hutang yang tidak terbayar, perdagangan budak, dan perampokan manusia untuk dijual sebagai budak yang juga terjadi di Pulau Sumba. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu, dan dalam presentasi ini kalau ada kata-kata saya yang salah atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.